My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hai teman-teman, film kartun apa yang kamu tonton terakhir kali? Walaupun identik dengan anak-anak, tapi film kartun tidak pernah hilang masanya untuk orang dewasa loh. Buktinya masih banyak yang menyukai film garapan Marvel ataupun Disney. Film animasi tersebut tentu tidak muncul begitu saja teman-teman. Ada perjalanan unik di dalamnya sehingga menghasilkan karya hebat seperti sekarang. Nah, kamu penasaran bagaimana sejarah kartun? Check this out. Kata kartun berasal dari bahasa Inggris cartoon atau dalam bahasa Italia cartone yang berarti kertas tebal. Awalnya kartun mengacu pada pengertian rencana gambar. Dalam seni murni, kartun merupakan gambaran kasar atau sketsa awal dalam kanvas besar atau pada hiasan dinding pada bangunan arsitektural seperti mozaik, kaca, dan fresko. Bukti arkeologis telah menemukan gambar kartun atau karikatur sudah ditemukan pada dinding-dinding dan jambangan bunga pada zaman Mesir kuno atau Yunani kuno. Sebelum kita lanjutkan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Masa Renaissance, yakni pada abad ke-16, Michelangelo Buonarroti memakai kartun dalam mengerjakan karya fresko tentang kisah penciptaan manusia yang sangat terkenal dan sampai sekarang dapat dilihat di Kapel Sistine. Leonardo da Vinci dalam karyanya yang berjudul The Virgin Enchil'd with Saint Anne and Saint John the Baptist adalah sebuah kartun yang dibuat oleh Leonardo da Vinci dalam makna yang asli. Sebuah kartun dengan ukuran penuh yang digambar di atas kertas sebagai studi untuk proses lebih lanjut tentang karya seni. Contohnya seperti lukisan atau permadani. Koleksi kartun kelas dunia karya Peter Paul Rubens untuk sebuah permadani yang besar, sebuah koleksi dari John and Mabel Ringling, dapat disaksikan dalam Museum of Art di Sarasota, Florida. Bapak kartun modern adalah seniman yang berasal dari Prancis, Honoré Daumier. Beliau mengkartunkan para pemimpin Prancis untuk koran dan majalah Prancis. Bahkan sempat dipenjara pada tahun 1832 karena mengkarikatur Raja Louis Philippe. Tahun 1843 merupakan masa di mana kehadiran kartun mulai diperhitungkan keberadaannya. Pada tahun tersebut diadakan sebuah pameran besar dan kompetisi kartun yang digagas oleh Pangeran Albert, suami Ratu Victoria dari Inggris. Kartun yang berjudul Substance and Shadow karya John Leech merupakan sindiran yang disiapkan untuk pembangunan fresko di New Palace of Westminster. Dan kemudian dibuat pengertian modern dari kata kartun dalam media cetak modern. Ilustrasi kartun biasanya bertujuan humor. Konsep ini mulai dipakai dari tahun 1843 ketika majalah Punch menerapkan istilah untuk gambar sindiran dalam salah satu halamannya, terutama sketsa yang dibuat oleh John Leech. Awal parodi sebuah kartun dilihat pada fresko bersejarah di New Palace of Westminster. Judul asli untuk gambar yang dibuat tukang pensil atau ilustrator majalah Punch dan judul baru Cartoon dimaksudkan untuk sesuatu yang bersifat ironis, dengan referensi pada sikap memperkaya diri daripada politisi barat. Tahun 1900, kartunis editorial Sir David Law dari Selandia Baru membuat karakter pada diri Kolonel Blim, yakni sosok militer tua yang reaksioner. Law memulai karir sebagai kartunis pada tahun 1914 dan pada tahun 1919 ia pindah ke Inggris. Terkait dengan perkembangan kartun secara kronologis, tahun 1930 sampai 1940 adalah masa popularitas buku-buku komik. Sedangkan tahun 1935 sampai 1945 atau pasca Perang Dunia Kedua merupakan masa popularitas komik-komik humor. Teknisi masa lalu dalam menerbitkan kartun atau sebelum berkembangnya cetak dan separasi warna adalah dengan cara manual, di mana kartunis langsung menggambar di atas blok kotak kayu dengan pensil atau pena.
Pengukir lantas mengukirnya sesuai garis coretan. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih dari 24 jam. Semakin berkembangnya teknik cetak, proses pembuatan kartun menjadi lebih efektif dan efisien, terlebih lagi setelah berkembangnya teknik digital. Seiring dengan kemajuan zaman, para kartunis mengadakan inovasi terhadap kartun, yang kemudian memunculkan film-film kartun. Awal munculnya film kartun sebagai gambar kartun yang bergerak dipelopori oleh gambar kartun dengan bentuk kuda yang merupakan hasil olahan dari foto yang dibuat oleh Edward Muybridge pada abad ke-19. Gambar yang sederhana berada di antara komik strip dan awal film animasi. Kartun merujuk pada animasi, di mana istilah ini menjadi sesuatu yang umum pada perkembangan selanjutnya. Film kartun dapat disaksikan pada layar televisi atau di bioskop dan dibuat dengan menampilkan gambar ilustrasi yang dibuat seakan-akan bisa bergerak. Kata kartun atau cartoon biasanya dipersingkat menjadi toon. Hal ini dipopulerkan dengan film yang dibintangi oleh Roger Rabbit. Film kartun kebanyakan menjadi program konsumsi anak-anak yang memuat cerita fabel, manusia super, petualangan, dan jenis tema film kartun yang lain. Call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. Sekian dulu sejarah kartunnya ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.